Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sebagian dari tanda kebaikan agama bagi seorang muslim adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam keyakinannya. Semua apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim yang tidak bermanfaat di dunia maupun di akhirat, maka dia tinggalkan. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Al-Fawaid, yaitu kumpulan dari faidah-faidah. Beliau menjelaskan ada 10 hal yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim dan seharusnya bagi kita untuk senantiasa menjauhinya, membuangnya, serta tidak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ilmun la ya'malu bihi, yaitu yang pertama ilmu yang tidak diamalkan. Sesungguhnya Nabi SAW dalam sebuah doa, beliau senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan dari 4 hal. Salah satunya adalah dari ilmu yang bermanfaat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha." Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku berlindung dari doa yang tidak dijawab. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak membawa kepada khasyatullah, kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang tidak menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada hari akhir, kepada iman kepada malaikat dan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat seorang hamba mengerti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu yang menunjukkan kepada seorang hamba untuk tahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkan dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat seorang hamba tersebut merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelemahannya. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan rasa ihsan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah dia melihat Allah, yaitu melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia tidak melihat, maka Allah pun mengawasi gerak-gerik orang tersebut. Inilah ilmu yang bermanfaat. Dan banyak sekali ilmu yang tidak bermanfaat bagi seorang hamba, dan hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, karena itu akan membahayakan kita di dunia maupun di akhirat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat akan membawa penyesalan bagi seorang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka ilmu tersebut paling tidak akan membawa kepada 2 hal. Yang pertama adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat akan membawa kepada pelakunya atau orang yang belajar akan ilmu tersebut mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, kemudian apa yang menjadi kewajiban dari
nama-nama tersebut, di antaranya pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian membawa juga kepada seorang muslim akan pengetahuan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan kewajiban berittiba atau mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga membawa seseorang pengetahuan akan dinul Islam dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, membawa kepada seorang muslim al-ma'rifah bima yuhibbuhu wa yardahu, pengetahuan akan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoi, dan menjauhkan seorang dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, baik dari keyakinan ataupun amal perbuatan, baik yang bersifat zahir, yang nyata, ataupun yang bersifat batin. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan sebaik-baik ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.